Baik, shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Saya akan bersaksi sedikit bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan saya, sehingga karena anugerah Tuhan saya bisa ada sampai sekarang ini. Itu bukan suatu kebetulan, namun suatu kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Baik, saya akan bersaksi sedikit bagaimana Tuhan memproses atau mengubah kehidupan saya. Baik, kesaksian ini biarlah kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Sebelum saya menerima Kristus, saya dulu adalah orang yang sangat malas sekali ke gereja. Jangankan malas sekali ke gereja, megang Alkitab saya tidak pernah. Bahkan memang latar belakang keluarga saya itu Kristen, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya berbuat dosa, tidak. Jadi saya benar-benar jauh banget dari Tuhan. Bahkan bisa dihitung pakai tangan ya. Saya ke gereja itu berapa kali, itu bisa dihitung pakai tangan. Artinya bahwa saya sangat anti namanya beribadah. Tetapi proses demi proses, saya sekolah ke luar ini, ke kota. Akhirnya kelas 1 SMP saya menerima dan menyerahkan hidup saya untuk dibaptis. Kelas 1 SMP saya menyerahkan hidup saya untuk dibaptis, dan ada satu hamba Tuhan pernah berkata kepada saya seperti ini. Saya sempat down, teman-teman, ketika saya tamat SMA. Saya sempat tes tentara polisi sampai 4 kali. Saya sempat down, teman-teman. Saya sempat menyerah, saya sempat menyalahkan Tuhan. Tetapi saya tidak sadar bahwa Tuhan itu bekerja dan membuat rencana yang lebih indah dari saya. Seorang hamba Tuhan berkata begini, "Kamu tenang saja, Julius. Mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat kamu." Tapi teman-teman, saya tidak mendengarkan kata-kata itu, karena memang posisi saya, mental saya dibikin, batin saya dibikin habis-habisan waktu itu. Memang saya sudah tidak memikirkan apalagi Alkitab, ayat Alkitab itu sudah tidak ada sekali di pikiran saya. Bahkan orang yang menceramah saya sudah tidak saya dengarkan lagi. Tapi ada hamba Tuhan di kota tempat saya sekolah berkata seperti ini, "Mungkin Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupanmu. Kamu tidak perlu khawatir akan hidupmu. Kamu boleh gagal menjadi abdi negara, tetapi Tuhan memberikan kamu rencana yang lebih besar, yang jauh lebih baik dari abdi negara itu. Percayalah. Saya ada ayat firman Tuhan untuk kamu." Dia bilang, Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Nah, saya bilang, kalau memang masa depan ada dan harapan saya tidak akan hilang, tolong buktikan ke saya bagaimana Tuhan itu menyertakan kasih-Nya pada saya. Akhirnya teman-teman, pas taman SMA itu sekitar 2 tahun sesudah saya tes itu, abang saya nelpon saya untuk kuliah di Bali, untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi belum ada sepintas di pikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan, karena saya karena masih kepikiran gitu buat jadi abdi negara. Jadi perlahan saya meresponi panggilan itu, dan akhirnya saya berangkat ke Bali, dan saya meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi begitulah cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Jadi itulah kesaksian yang dapat saya bagikan. Biarlah lewat kesaksian itu hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Amin.